karena yang keluar nikah di luar di rumah ya. Biasanya kalau ada jadwal perkawinan biasanya digeser sedikit lebih alirnya atau nanti biasanya dihubungi lewat telepon jadi menyesuaikan jadwal akadnya jamnya ini. Kalau seumpama berdelapan ada 3 ya gimana itu Pak? Jadi menyesuaikan kalau bisa digeser kalau bisa biasanya dipakai. Kemudian tempat akad desa Serang dan bertanya khususnya karena buat pernyataan ini ada hari ini tanggal sekarang Alhamdulillah mantap. Pertama mungkin terakhir nih gitu. Terakhir. Oh terakhir nih. Ambil belum. Ambil belum. Barangkali mau difoto kemudian di rumah nanti dilihat-lihat kalau ada perubahan bisa konfirmasi. Itu dulu. Di rumah dilihat-lihat kalau ada yang masih salah bisa konfirmasi sebelum dicetak. Tulis nomor kumpul di suami istri. Kalau ada apa bisa dihubungi apa? Kekurangan apa bisa Anjing lagi akan tapi yang baton. Dihasilkan. Dihasilkan. Pilih jenengan pian sing cacat. Iya. Nah, benar. Kali keempat ini saya jadi wali. Belum bisa. Iya, keempat ini. 2 ada saya, terus anak saya yang pertama yang kedua. Semuanya saya wakilkan. Saksi ini Bapak Muhammad Tauhid Marjiun. Berarti putri jenengan 2. Pertama buat nikah, terus nanti yang kedua. Masih antar malih ini pun. Terakhir ini. Terakhir. Tapi 2 bersaudara. Wakilkan Pak. Insya Allah begitu. Atau dibaca saya Itu malah bingung kan. Pengalaman yang terakhir barangkali mau Kayaknya bukan untuk coba-coba ini. Rencananya mau pakai Sarah dari pondok. Coba dulu. Ini biasanya itu maksudnya hurufnya harus benar. Karena pernah itu sebelumnya dicoba sama Pak Kepala, makronya nggak benar, dipindah ke bahasa Indonesia. Terus sebelumnya biasanya juga dikasih tanda atau pintu santri nikah atau zwijah nikah kawin ilmahrin dengan kawin sesaat nggak usah nyebut nama istri
Kalau bahasa Indonesia sebutkan lengkap. Coba ya. Pak Pemilu mengucapkan Alan jawabannya waktu itu nikah lancar. Tapi terlalu cepat kelihatan. Barangkali di iya dibangga sedikit. Ada pondokan. Oh pondokan, pondokan pun di. Tadi berani banyak. Oh Manyar, masya Allah punya kenang-kenangan saya di sana. Waktu saya tertinggal waktu MTQ. Itu juga tadi dia yang satu kali ada yang jadi Oh iya satu kali. kami masih ke pondok. Oh gitu ya. Jangan-jangan itu enggak maksudnya tahu baju saya sana. Ini masih santai jawabnya tadi. Itu kita nanti kalau pas prosesi Belum tentu. itu Awalnya itu beda. sakral. Iya. Awalnya beda. Rapanya sampun manggung. Lanjut no bimbingan perkawinan. Pak. Nah, tapi wali bapaknya mau mundur dia di masa bisa tunggu bukan apa-apa. Bimbingan perkawinan kan untuk mempelai. Sekarang juga. Iya. Sampun mandur gitu. Sudah datanya sudah benar semua. Ada yang salah. Kira-kira berapa lama Pak bimbingan? Bentar aja. Oh, saya tunggu di luar. 3 bulan menit lah. Oh, iya, saya tunggu di luar. Iya, iya. Nanti boleh nyoba ya? Batasin. Oke. Bapaknya masih. Bimbingan perkawinan dulu sama Pak. Sama Pak sama Pak Rofik. Iya, tapi biasa kita bingung saja. Saya baru habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau tadi sudah dirafah, rafah itu berarti kata-katanya cek gitu. Alhamdulillah tadi sudah clear semua, nggak ada yang salah, nggak ada yang selip-selip. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Tapi tadi masih dikasih kesempatan difoto ya. Barangkali di rumah-rumah di scroll dicek kalau ada yang salah bisa dikonfirmasi sebelum dicetak buku nikahnya. Kalau buku nikah sudah dicetak, merubahnya itu harus ke pengadilan agama. Maka gimana? Nah, kemudian setelah rafah itu setiap calon manten itu mesti ada namanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan calon manten. Nah, itu sebagai upaya pemerintah untuk menekan jumlah perceraian. Karena perceraian di Gresik ini, terutama di Gresik ini sangat tinggi. Hanya 3 bulan Januari dan Maret itu sudah 400 kasus perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama, sangat tinggi. Selama 3 bulan. 3 bulan toh. Hanya 3 bulan toh itu 400 perceraian yang sudah diketok oleh pengadilan agama. Nah, ini maka kemudian setiap KUA di seluruh Indonesia itu diwajibkan untuk mengadakan bimbingan perkawinan, meyakinkan pada manten bahwa yang namanya perkawinan itu bukan urusan yang sepele gitu. Tadi saya lihat biografinya Pak sekitar bagus-bagus dari pondokan, kemudian mbaknya S2, enggak S2? S2 mana? Untak Surabaya, Pak. Oh, Jumat lah S2. Di sini pondokan, di sini S2. Tapi yang namanya rumah tangga itu tidak ada di teori di kampus. Yang namanya rumah tangga itu ya harus dijalani, dan yakinlah bahwa yang namanya rumah tangga itu nanti akan berbeda banget dengan yang ada di kampus. Karena yang di kampus itu mungkin yang
sampaikannya baik-baik saja gitu. Atau mungkin pernah mendapat pendidikan masalah rumah tangga. Kalau di pondok mungkin sering ya, di fikihnya ya. Tapi kan fikihnya. Kalau cara merambut rumah tangga itu ada nggak? Sampai selesai. Gimana? Dari luar. Kira-kira apa ya yang jenengan tangkap dalam Intinya keluarga misalnya harus bisa menghormati, sabar, situasi apapun harus dihadapi dengan padi. Bisa menjaga menghormati, menjaga, menyelesaikan dengan kepala dingin. Itu bang, kalau diterapkan itu pas itu. Kalau kita punya calon seperti tapi sabar itu loh ya. Iya, mungkin ada batasnya juga. Gimana batasnya gimana? Batasnya itu ya mungkin contoh kalau sudah kerja di bidang kita harus dengan kerja dulu. Oh gitu ya. Daripada melawan itu Begitu. Perempuan itu kan karakternya itu kan ini apa? Cerewet. Banyak cerewet atau enggak? Enggak ya. Nggak tahu Pak. Enggak, perempuan itu kan karakternya itu kan kalau penelitian itu kan minimal sehari itu perempuan itu ngomong 17.000 kata sehari. Berarti kan harus cerewet. Nah, ini dengan cerewet itu terus mungkin enak banget rumah tangga. tenang sebelumnya atau terlalu ya mungkin yang diam ya harus dilawan dengan Omongannya. Itu teori gampang loh, prakteknya ya enggak mungkin prakteknya juga susah ya. pasti. Jadi kadang-kadang kita ini kemudian kaget dengan pasangan kita gitu. Ada pasangan yang menengah itu nyeplos gitu ya. Apa yang dia nggak suka langsung diomongkan. Jadi begitu nggak suka langsung ngomong. Ada orang karakter kan seperti itu. Ada yang karakternya begitu marah ini enggak diomongkan tapi dipendam. Dan dengan kira-kira karakternya yang dipendam. Berarti Mas, ini kan sudah tahu ya. Berarti ketika pasangan jenengan itu diam, berarti saatnya marah. Ini marah berarti harus tanyain. Mau kok marah kan gitu ya. Ya, kan ini bisa nah, kan jenengan gimana? Kalau marah, kalau nggak suka langsung diomongkan atau dipendam? Silakan dengan dia. Yang satu kalau marah lebih dipendam, yang satu langsung ngomong. Nah, kan enak ya, terbuka. Jadi nanti kalau sudah berumah tangga itu sudah tahu, oh bojoku sing itu iki kalau marah dipendam. Oh berarti ketika bojoku diam itu bojoku sedang marah. Saya harus cari solusi. Tanya apa masalahnya? Nah, begitu ya. Yang satu, oh bojoku sing lanang iki begitu nggak suka langsung ngomong. Begitu ngomong ya didiamkan saja. Kan gitu. Karena kalau nggak suka terus ngomong dilawan dengan omongan pasti akan cocok, itu pasti. Biarkan ngomong dulu, kemudian nanti akan diselesaikan. Terus sebelum ngomong, dari lagi. Tapi begini, dalam bukunya Dr. Aisyah pernah baca buku Soulmate. Dan judulnya Soulmate, karangannya Aisyah, Dr. Aisyah yang pakar itu. Itu gini, laki-laki itu hipotalamusnya itu hipotalamus itu otak kecil ya. Otak kecilnya laki-laki itu ukurannya lebih besar daripada otak
hipotalamusnya perempuan. Jadi hipotalamusnya laki-laki itu lebih besar daripada hipotalamusnya perempuan. Fungsinya apa hipotalamus itu? Menurut Dr. Aisyah itu fungsinya satu. Hipotalamus, kenapa laki-laki itu lebih besar? Karena laki-laki itu, hipotalamus itu fungsinya untuk melindungi, bertanggung jawab. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi menurut Al-Quran bahwa laki-laki adalah pengayom, penanggung jawab seorang perempuan. Nah, itu dibuktikan dengan hipotalamusnya laki-laki lebih besar. Nah, itu jadi secara naluri, secara kodrat itu dari sononya memang disetting laki-laki itu punya tanggung jawab. Dirasa tanggung jawab itu sudah disetting dari sana. Makanya kemudian tugas seorang laki-laki itu adalah memberi rasa aman, memberi nafkah, lahir, batin kepada istrinya. Nah, itu tugasnya. Nah, itu karena apa? Hipotalamusnya lebih besar daripada perempuan. Nah, yang kedua, fungsi hipotalamus itu adalah laki-laki itu lebih suka atau gampang tidur. Maksudnya tidur itu nggak mau diganggu, terus susah dibangun. Ini harus dipahami. Jadi nanti kalau perempuan dengan dong punya anak, terus suaminya kok tidur, sementara anaknya kok rewel, panas mamane, sing lanang aju turu wae, itu harus disadari bahwa memang karakternya laki-laki seperti itu. Bisa dengan hipotalamusnya perempuan yang lebih kecil, itu gampang terjaga, gampang bangun. Begitu ada bayi nangis, langsung tangi, itu gampang perempuan itu. Terus tidur lagi, itu gampang. Karena hipotalamusnya kecil. Ini kan sadari. Kalau nggak sadari itu terus mau kok ruang lu, anakmu nangis lo. Buri-buri. Gak belum bantu aku. Nah, itu harus sadari bahwa memang secara kodrati, karena hipotalamusnya laki-laki lebih besar, maka dia tidurnya nggak bisa kalau sudah tidur. Kemudian yang ketiga, hipotalamus laki-laki besar itu suka makan. Jadi kalau pembicaranya itu masalah makan itu tertarik. Jalan-jalan itu mesti ngejak makan. Itu harus dipahami begitu, Mbak. Oh iya, wong lanang iki seneng mangan. Jadi ini kalau bahasan makan itu tertarik. Nah, itu perempuan enggak, karena hipotalamusnya kecil. Jadi kalau makan itu enggak berusaha, karena kalau masalah belanja, itu. Kemudian yang terakhir hipotalamus itu, karena hipotalamusnya laki-laki lebih besar itu kemudian apa jenenge? Fantasi seksnya itu lebih besar daripada perempuan. Fantasi seksnya lebih, nafsunya lebih tinggi daripada perempuan. Jadi harus dipahami, Mbak. Wong lanang itu nafsunya kecil. Maka sayogianya karena laki-laki itu nafsunya besar, itu harus dipuaskan. Maka dalam hadis Nabi itu kan, kalau ada perempuan dijak laki-lakinya berhubungan kok nggak mau, berarti dia terlaknat ya. Jadi dari hipotalamus ini bisa kita ambil kesimpulan kalau laki-laki dipuaskan dalam dua hal, makannya dan seksnya, insya Allah laki-laki itu akan
Jadi kalau kan tadi itu fantasinya tinggi ya, fantasi seksnya tinggi, kemudian makannya juga doyan. Nah, makanya kalau dua ini dipuaskan, insya Allah tenang. Kira-kira bisa nggak? tantangannya itu gini, tantangannya itu kalau melayani suami dalam kondisi senang itu gampang. Yang susah itu dalam kondisi marah, tidak nyaman, atau dalam kondisi mamanya duitnya lagi kosong. Ini nggak gampang ini nggak gampang, ini tantangan. Tantangan. Tapi ya yang namanya rumah tangga ya, semakin besar tantangannya, semakin besar kondisi badan tidak nyaman, terus suami ngajak kok belum, insya Allah pahalanya lebih besar. Setuju ya? Dan saya kira itu masih 10 menit. ya, jadi itu ya, di namanya itu dikuatkan laki-laki itu dimasakan sama disek dua. Kalau itu dipuaskan, insya Allah laki-laki bisa dapat. Saya kira itu nanti akan disambung oleh Arfi. Mau nggak Arfi? Saya malu kalau saya tidak Enggak apa-apa ya? Terus aku mirip tadi. mungkin nanti ngomong-ngomong di desa ya, malam. Saya itu pemalu.